Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sungguh terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu, sudah berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan memilih singgah di ruang jodoh hari ini. Kehadiranmu di sini bukan angka, bukan statistik, tapi sebuah pertemuan yang punya makna. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku menyampaikan satu hal yang sangat penting. Kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di hadapan Allah. Bahkan detik ketika jarimu menekan video ini pun sudah berada dalam catatannya. Coba kamu jujur pada diri sendiri. Dari begitu banyak video, begitu banyak suara, begitu banyak cerita, mengapa justru judul ini yang memanggil hatimu? Mengapa ada rasa penasaran yang tidak biasa? Mengapa ada getaran halus seakan isi video ini sedang mengetuk sisi hatimu yang paling sunyi? Itu bukan sugesti, itu adalah isyarat. Karena seringkali, Allah mempertemukan kita dengan sebuah pesan tepat saat hati kita sedang siap menerimanya. Hari ini, kita akan berbincang tentang satu tema yang sering membuat hati bergetar, tentang jodoh yang tidak bisa kamu hindari, tentang pertemuan yang sudah ditulis jauh sebelum kamu mengerti apa itu cinta dan luka. Dan pembahasan ini akan mengalir, saling terhubung, dari awal hingga akhir, karena kisah jodoh memang tidak pernah terpotong-potong. Ia utuh, ia rapi, meski terlihat berantakan di mata manusia. Mari kita mulai pelan-pelan. Ada satu fase dalam hidup ketika kamu merasa sudah berusaha sejauh mungkin. Kamu sudah mencoba melupakan, sudah mencoba mengikhlaskan, bahkan sudah mencoba membuka hati pada orang lain. Tapi selalu saja, ada satu sosok yang kembali hadir, entah lewat ingatan, mimpi, atau peristiwa kecil yang tidak kamu rencanakan. Dan disitulah pertanda pertama mulai bekerja. Jodoh yang sudah ditulis oleh Allah hampir selalu diawali dengan pertemuan yang berulang. Bukan pertemuan yang dramatis, bukan pula yang selalu romantis, tapi pertemuan yang terasa aneh karena terlalu sering terjadi. Kalian bisa saja bertemu di waktu yang tidak tepat, di kondisi yang tidak ideal, bahkan di versi diri yang sama-sama belum siap. Namun tetap saja, semesta seperti terus mendorong kalian untuk saling menyadari keberadaan satu sama lain. Pada awalnya kamu menyebutnya kebetulan. Tapi semakin lama, kebetulan itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kamu mulai bertanya dalam hati, mengapa selalu dia? Mengapa bukan orang lain? Mengapa setiap kali kamu melangkah menjauh, ada saja jalan untuk kembali berpapasan? Dan disitulah banyak orang mulai gelisah, karena mereka belum paham bahwa ada pertemuan yang memang tidak dimaksudkan untuk dihindari. Masuk ke bagian berikutnya dari perjalanan ini, pertemuan yang berulang itu biasanya diikuti oleh fase yang melelahkan. Inilah bagian yang sering membuat orang ragu dan salah paham. Banyak yang mengira jodoh yang ditulis Allah selalu terasa mudah dan indah sejak awal. Padahal, jodoh yang besar seringkali diuji dengan proses yang panjang. Kamu mulai merasa lelah, lelah berharap, lelah menunggu, lelah bertanya-tanya. Ada hari-hari di mana kamu berkata pada diri sendiri bahwa kamu sudah cukup. Kamu ingin berhenti, kamu ingin menutup pintu itu rapat-rapat. Tapi setiap kali kamu mencoba, hatimu seperti menolak sepenuhnya pergi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena Allah belum meminta kamu untuk selesai. Ini adalah pertanda kedua yang sering diabaikan. Kamu bisa lelah, tapi kamu tidak benar-benar bisa membenci. Kamu bisa kecewa, tapi kamu tidak pernah benar-benar ingin mendoakan keburukan. Bahkan di saat kamu menangis karena sikapnya, ada doa yang tetap kamu panjatkan, meski tanpa kata. Dan dari sini, cerita mengalir ke bagian yang lebih dalam lagi. Karena jodoh yang sudah ditulis tidak hanya hadir untuk menemani, tapi juga untuk membentuk. Orang ini mulai menjadi cermin. Lewat dirinya, kamu dipaksa melihat dirimu sendiri. Ego yang selama ini kamu banggakan diuji. Luka lama yang kamu kira sudah sembuh ternyata terbuka kembali. Kamu belajar sabar dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Inilah pertanda ketiga yang sering tidak disadari.
Jodoh yang ditulis oleh Allah hampir selalu hadir sebagai jalan pendewasaan. Kamu tidak lagi sama setelah mengenalnya. Cara pandangmu berubah, doamu berubah, bahkan cara kamu memaknai cinta pun berubah. Dari yang awalnya ingin memiliki, menjadi ingin menenangkan. Dari yang awalnya menuntut, menjadi belajar menerima. Dan ketika tiga pertanda ini berjalan bersama, biasanya ada satu fase sunyi yang menyusul. Fase di mana kalian tidak selalu bersama, tidak selalu saling menyapa, bahkan mungkin tidak saling tahu kabar. Tapi di balik sunyi itu, ada sesuatu yang terus bergerak. Doa. Banyak orang tidak sadar bahwa salah satu ikatan terkuat antara dua insan adalah doa yang saling bersinggungan di hadapan Allah. Kamu berdoa agar dikuatkan, dia berdoa agar ditunjukkan jalan terbaik. Kalian tidak menyebut nama satu sama lain, tapi doa itu bertemu di tempat yang sama. Dan itulah pertanda keempat, ketenangan yang muncul ketika kamu menyerahkan semuanya pada Allah, meski jawaban belum juga terlihat. Sampai di titik ini, biasanya hati mulai lebih tenang. Bukan karena sudah mendapatkan kepastian, tapi karena kamu mulai percaya pada ketetapan. Kamu mulai memahami bahwa jodoh yang ditulis tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat, dan tidak akan melewatkanmu sejauh apapun jarak yang memisahkan. Dan pertanda kelima mengalir dengan sangat lembut. Setiap kali kamu mengingatnya, kamu justru semakin dekat dengan Allah. Kamu lebih sering berdoa, lebih sering merenung, lebih sering memperbaiki diri. Cinta ini tidak menjauhkanmu dari Allah, justru mendekatkan. Dan disitulah kamu mulai mengerti, apapun akhir ceritanya, pertemuan ini tidak sia-sia. Jika dia memang jodohmu, Allah akan mendekatkan dengan cara yang paling baik. Jika bukan, Allah akan menggantinya dengan yang lebih tepat, tanpa menghilangkan pelajaran yang sudah kamu dapatkan. Karena Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Sekarang, jika kamu merasa narasi ini berbicara langsung ke hatimu, jika ada bagian yang terasa seperti pengalamanmu sendiri, luangkan 1 detik untuk mengetik angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi niat baik, doa baik, dan energi positif yang kamu alirkan hari ini. Siapa tahu, lewat niat sederhana itu, Allah sedang menyiapkan jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu simpan rapat di dalam hati. Terima kasih sudah membersamai Ruang Jodoh. Tetaplah percaya, apa yang ditulis Allah untukmu, tidak akan pernah melewatkanmu. Ketika kita masuk ke bagian kedua dari perjalanan ini, suasananya biasanya tidak lagi riuh. Di titik ini, banyak hati mulai diam. Bukan karena tidak ingin melanjutkan, tapi karena mulai menyadari satu hal yang sering dihindari. Bahwa jodoh yang sudah ditulis oleh Allah hampir tidak pernah datang tanpa proses yang mengguncang batin. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang pertemuan yang berulang, tentang hati yang tidak benar-benar bisa pergi, dan tentang perubahan diri yang pelan-pelan terjadi. Sekarang, kita masuk ke fase yang lebih dalam, fase di mana Allah mulai menguji ketulusan, bukan lewat kebahagiaan, tapi lewat ketidakpastian. Ada satu kondisi yang sering dialami banyak orang, namun jarang berani diakui. Kamu merasa dekat, tapi tidak benar-benar memiliki. Kamu merasa terhubung, tapi tidak punya status. Kamu merasa saling memahami, tapi tidak bisa saling menuntut. Dan anehnya, meski posisi itu melelahkan, hatimu tetap bertahan. Disinilah pertanda berikutnya. Bekerja. Jodoh yang sudah ditulis sering kali diuji dengan jarak. Bukan hanya jarak fisik, tapi jarak emosional. Ada fase di mana komunikasi tidak seintens dulu. Ada hari-hari di mana kamu merasa sendirian meski tahu dia masih ada di dunia yang sama. Dan pada saat itu, Allah sedang melihat satu hal penting. Apakah kamu mencintai karena ingin memiliki, atau karena sudah belajar mengikhlaskan? Banyak orang gagal di fase ini. Mereka menyangka jarak adalah tanda akhir. Padahal, bagi jodoh yang sudah ditulis, jarak seringkali justru menjadi alat pemurnian. Allah ingin membersihkan niat, menenangkan ego, dan meluruskan arah hati. Di titik ini, kamu mulai sering berbicara dengan Allah.
Doamu tidak lagi berisik, tidak lagi penuh tuntutan. Kamu mulai berdoa dengan kalimat yang lebih sederhana. Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, kuatkanlah. Dan doa seperti itu hanya bisa lahir dari hati yang sudah mulai matang. Inilah pertanda berikutnya yang jarang disadari. Jodoh yang sudah ditulis membuatmu semakin jujur pada Allah tentang dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat. Kamu mengakui lelah. Kamu mengakui takut kehilangan. Kamu mengakui harapan yang masih tersisa. Dan Allah sangat menyukai kejujuran hamba-Nya. Di fase ini pula, biasanya muncul ujian yang bentuknya manusia lain. Tiba-tiba ada sosok baru yang datang. Lebih siap, lebih jelas, lebih menjanjikan. Secara logika, mungkin dia lebih masuk akal. Secara usia, mungkin lebih tepat. Secara kondisi, mungkin lebih stabil. Tapi entah mengapa, hatimu tidak sepenuhnya tenang. Bukan berarti orang baru itu buruk. Bukan berarti kamu harus menolaknya mentah-mentah. Tapi disinilah Allah sedang mengajarkan perbedaan antara tenang dan menarik. Antara cocok di atas kertas dan klik di dalam dada. Jodoh yang sudah ditulis oleh Allah hampir selalu membawa ketenangan, bukan sekadar ketertarikan. Dan ketika kamu memaksakan diri untuk melangkah pada pilihan yang bukan milikmu, biasanya hatimu gelisah. Ada doa yang terasa berat, ada langkah yang terasa ragu. Sebaliknya, ketika kamu menyerahkan semuanya pada Allah, meski belum ada jawaban, ada rasa lapang yang perlahan hadir. Bagian kedua ini juga ditandai dengan satu perubahan besar. Kamu mulai lebih fokus memperbaiki diri, bukan lagi sibuk menunggu kepastian. Kamu mulai memperbaiki ibadah, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena sadar bahwa hatimu sedang ditata. Kamu mulai menjaga diri, bukan karena Dia meminta, tapi karena Allah sedang membimbing. Inilah salah satu ciri jodoh yang sudah ditulis. Ia tidak membuatmu sibuk mengejar manusia, tapi sibuk mendekat pada Allah. Ia tidak membuatmu lupa diri, tapi justru membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Di fase ini, banyak orang mulai merasa takut. Takut jika berharap terlalu tinggi. Takut jika semua ini hanya perasaan sepihak. Takut jika akhirnya harus merelakan. Tapi ketahuilah satu hal yang penting. Takutmu tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Selama kamu tidak melanggar batasnya, selama kamu menjaga niat dan adab, tidak ada satupun proses yang akan berakhir hampa. Allah tidak pernah mempermainkan perasaan hamba-Nya. Jika Dia menanam rasa sedalam itu, pasti ada maksud yang lebih besar dari sekadar pertemuan singkat. Entah sebagai jodoh yang menetap, atau sebagai guru kehidupan yang menguatkanmu sebelum bertemu dengan yang lain. Bagian kedua ini memang berat, karena disinilah kesabaran diuji tanpa tepuk tangan. Tidak ada yang tahu perjuanganmu. Tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatimu. Kamu tersenyum seperti biasa, tapi di dalamnya ada doa-doa panjang yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Dan justru disitulah nilainya. Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Allah mendengar doa yang bahkan tidak sempat kamu ucapkan dengan suara. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak memaksa takdir, setiap kali kamu memilih bersabar daripada melanggar batas, semuanya tercatat. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan dalam kebaikan, masih menjaga adab, masih melibatkan Allah dalam setiap keputusan, maka itu adalah tanda yang sangat kuat. Tanda bahwa apapun hasil akhirnya, kamu sedang berada di jalan yang benar. Sekarang, coba tanyakan pada hatimu. Apakah proses ini membuatmu semakin rusak, atau justru semakin dewasa? Apakah kamu semakin jauh dari Allah, atau justru semakin dekat? Karena jawaban dari pertanyaan itu seringkali menjadi petunjuk paling jujur tentang arah jodohmu. Jika kamu merasa bagian ini seperti menceritakan fase hidupmu saat ini, jika kamu sedang berada di masa menunggu yang sunyi namun penuh doa, sempatkan mengetik angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai niat baik, sebagai penguat hati, sebagai energi positif yang kamu lepaskan hari ini.
Semoga Allah membalasnya dengan ketenangan dan jawaban yang terbaik. Dan setelah fase berat ini dilewati, biasanya akan datang bagian terakhir. Bagian yang paling menentukan. Bagian di mana Allah menunjukkan, apakah pertemuan ini akan berakhir pada penyatuan, atau pada keikhlasan yang jauh lebih indah. Ketika kita tiba di bagian ketiga ini, suasananya biasanya jauh lebih hening. Bukan karena ceritanya melemah, tapi karena hati mulai paham bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan kata-kata. Di fase ini, Allah tidak lagi mengajar dengan kegelisahan yang gaduh, tapi dengan ketenangan yang perlahan masuk ke dalam dada. Bagian ketiga adalah titik penentuan. Bukan tentang apakah dia akan menjadi milikmu atau tidak, tapi tentang siapa dirimu setelah melalui semua proses ini. Karena jodoh yang sudah ditulis oleh Allah tidak hanya berbicara soal bersatu, tapi juga soal kesiapan menerima apapun keputusannya. Di titik ini, biasanya satu hal mulai terasa jelas. Kamu tidak lagi seambisius dulu. Kamu tidak lagi memaksa. Kamu masih berharap, tapi harapan itu sudah dibungkus dengan pasrah. Bukan pasrah karena menyerah, tapi pasrah karena percaya. Percaya bahwa Allah tidak mungkin membawa sejauh ini hanya untuk menyakiti tanpa makna. Inilah pertanda besar yang sering kali muncul di bagian akhir perjalanan. Hatimu mulai tenang meski jawaban belum turun. Kamu tidak lagi gelisah melihat kemungkinan terburuk. Kamu mulai bisa berkata dalam doa, "Ya Allah, apapun yang Engkau pilihkan, aku ridha." Dan kalimat itu bukan kalimat kosong. Ia lahir dari hati yang sudah ditempa. Jodoh yang sudah ditulis hampir selalu diakhiri dengan satu kondisi penting. Kamu siap menerima dua kemungkinan dengan lapang dada. Jika dia didekatkan, kamu bersyukur. Jika dia dijauhkan, kamu tetap bersyukur. Karena kamu sadar, yang benar-benar kamu kejar bukan manusia, tapi ridha Allah. Di fase ini pula, biasanya Allah mulai membuka tabir perlahan. Jika dia memang jodohmu, jalannya akan terasa lebih mudah tanpa harus kamu paksa. Komunikasi menjadi lebih jujur, arah pembicaraan menjadi lebih jelas. Tidak lagi abu-abu, tidak lagi menggantung. Allah menyederhanakan hal-hal yang sebelumnya rumit. Namun jika dia bukan jodohmu, Allah juga maha lembut dalam menjauhkan. Tidak selalu dengan perpisahan yang menyakitkan, tapi dengan rasa yang perlahan dilepaskan. Kamu masih peduli, tapi tidak lagi tergantung. Kamu masih mendoakan, tapi tidak lagi menunggu. Dan anehnya, di situ justru kamu merasa lebih ringan. Inilah keadilan Allah yang sering tidak disadari. Dia tidak hanya memberi, tapi juga melindungi. Jika sesuatu tidak baik untukmu, Allah tidak selalu mengambilnya secara kasar. Kadang Dia menenangkan hatimu terlebih dahulu, agar saat dilepas, tidak terasa sebagai kehilangan yang menghancurkan. Di bagian ketiga ini, kamu juga mulai melihat ke belakang dengan sudut pandang baru. Kamu menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap penantian, setiap luka, ternyata membentukmu menjadi pribadi yang lebih siap. Jika dulu kamu mudah cemburu, sekarang kamu belajar percaya. Jika dulu kamu ingin dimengerti, sekarang kamu belajar memahami. Jika dulu kamu menuntut, sekarang kamu belajar memberi tanpa syarat. Dan inilah salah satu tanda paling kuat dari jodoh yang sudah ditulis oleh Allah. Prosesnya membuatmu layak, entah untuk dia atau untuk seseorang yang akan datang setelahnya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada satupun doa yang naik tanpa dicatat. Banyak orang keliru mengira bahwa akhir yang indah selalu berarti bersama. Padahal, dalam pandangan Allah, akhir yang indah adalah ketika hati tidak lagi memberontak pada ketetapannya. Ketika kamu bisa tersenyum meski jalan hidupmu tidak sesuai rencana awal. Ketika kamu bisa berkata, Allah tahu yang terbaik dan aku percaya sepenuhnya. Di fase ini, biasanya kamu mulai fokus menata hidupmu. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena ingin melanjutkan. Kamu kembali mengejar mimpi yang sempat tertunda. Kamu memperbaiki hubungan dengan keluarga. Kamu memperdalam ibadah. Kamu merapikan diri, lahir dan batin.
Dan semua itu terjadi bukan karena kamu kehilangan cinta, tapi karena kamu menemukan arah. Jika dia adalah jodohmu, semua perbaikan ini akan menjadi bekal untuk kehidupan bersama yang lebih sehat. Jika dia bukan, semua perbaikan ini akan menjadi pintu bagi jodoh yang lebih tepat. Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan berjalan sendirian terlalu lama. Di bagian akhir ini pula, kamu mulai memahami satu rahasia besar tentang jodoh. Bahwa jodoh bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang datang di waktu yang tepat dengan versi diri yang tepat. Dan Allah Maha Ahli dalam mengatur waktu. Mungkin sekarang kamu masih bertanya-tanya, mengapa harus sepanjang ini prosesnya? Mengapa harus sesabar ini menunggunya? Jawabannya sederhana. Karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh dirimu yang lama. Jika semuanya datang terlalu cepat, mungkin kamu belum mampu menjaganya. Dan jika hari ini kamu masih sendiri, bukan berarti kamu tertinggal. Bisa jadi kamu sedang diselamatkan dari pilihan yang salah. Bisa jadi Allah sedang merapikan takdirmu dengan sangat teliti. Bagian ketiga ini adalah ajakan untuk benar-benar percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah lalai. Percaya bahwa apa yang ditulisnya tidak akan salah alamat. Percaya bahwa jodohmu, siapapun dia, sedang diproses dengan cara yang sama seriusnya. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Jika hatimu terasa hangat, jika ada ketenangan kecil yang muncul setelah mendengar narasi ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa, sebagai niat baik, sebagai energi positif yang kamu lepaskan hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan jawaban yang menenangkan hatimu. Terima kasih sudah bertahan sampai bagian akhir. Terima kasih sudah jujur pada prosesmu sendiri. Apapun yang sedang kamu hadapi, ingat satu hal. Jodoh yang sudah ditulis oleh Allah tidak pernah tertukar, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah datang tanpa membawa kebaikan. Tetaplah berjalan dengan adab, dengan doa.